Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Jadi idealnya memang sebelum kita membuat sebuah software, sebuah perangkat lunak, kita harus memahami dulu konsepnya. Kita harus merancang dulu konsep aliran datanya. Nah, diagram alir data atau data flow diagram atau dikenal juga dengan DFD begitu ya. Ini bisa digunakan untuk memetakan aliran data dalam sistem informasi kita. Agak sedikit berbeda dengan IR diagram, di mana IR diagram itu lebih melihat data atau lebih melihat konsep sistem informasi itu dari sudut pandang hubungan antara masing-masing entitas dan relasinya begitu ya. Jadi ada dua entitas, kemudian relasinya seperti apa, hubungannya biasanya direpresentasikan dalam bentuk verb. Sementara di data flow diagram ini kita lebih melihat pada aliran datanya. Jadi kita melihat pada noun-nya atau objeknya. Objeknya seperti apa? Apa data yang dialirkan antara satu proses dengan proses yang lain? Seperti itu. Berikutnya untuk simbol atau notasi dari DFD. Ada dua notasi yang cukup dikenal, yaitu notasi Gain dan Sarson dan juga notasinya Jordan. Nah, masing-masing notasi ini terkenal ini ada beberapa simbol-simbol terkait dengan item-item apa saja yang ada dalam DFD. Yang pertama adalah item proses. Jadi di DFD itu ada proses, ada data flow-nya, aliran datanya kemana, kemudian ada data store, penyimpanannya, dan external entity. Entitas apa yang terlibat eksternal dari sistemnya, di luar dari sistemnya. Untuk proses, pada model Gain direpresentasikan dalam bentuk kotak dengan agak rounded di samping-sampingnya, ujung-ujungnya di titik-titiknya, sudut-sudutnya. Sementara untuk notasi Jordan hanya lingkaran saja. Untuk penamaan masih sama, apply payment ini adalah penamaan prosesnya adalah proses pembayaran. Di sini juga sama proses pembayaran. Untuk numbering atau penomoran, untuk notasi Gain ada di atas sini, untuk notasi Jordan ada di atas sini nanti. Yang berikutnya terkait dengan data flow. Data flow ini adalah aliran dari datanya. Jadi digambarkan dalam bentuk panah seperti ini. Dalam bentuk anak panah seperti ini ya. Nah, setiap data yang ditransmisikan ditulis di sini. Seperti ini, bank deposit. Artinya apa? Ini ada data yang ditransmisikan dari satu titik di sini ke titik yang lain. Titik ini apa? Titik ini bisa berupa proses, bisa berupa data store, ataupun berupa entitas eksternal. Jadi ini menghubungkan antara proses dengan data store ataupun proses dengan external entity. Jadi ya, arrow ini menunjukkan hubungannya dan arah hubungannya. Karena bisa jadi arahnya itu dari proses menuju penyimpanan data maupun sebaliknya dari penyimpanan data menuju ke proses. Nah, karena arahnya ke sini berarti data ditransmisikan dari titik sini ke sini. Dan dinamai datanya seperti ini. Yang berikutnya adalah data store atau penyimpanan data. Untuk notasi chain seperti ini, penomoran data store-nya ada di sini, sementara untuk notasi Jordan seperti ini. Jadi penomoran biasanya kalaupun diperlukan nanti di dalam kotaknya itu sendiri. Kemudian untuk external entity ini adalah entitas yang tidak terlibat dalam sistem. Contohnya adalah customer. Jadi kalau di use case diagram kita menggambarkan dalam bentuk orang-orangan. Nah, di sini bisa juga customer ini digambarkan ya. Ini dalam bentuk external entity seperti ini. Contoh. Baik, contohnya kita akan membuat sebuah software untuk membantu penjualan buah, stand buah-buahan gitu ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat list aktivitas, daftar aktivitas ataupun daftar tas ataupun daftar proses yang akan terjadi dalam sistem kita. Yang pertama yaitu customer order. Customer melakukan pemesanan, kemudian kita mulai melayani customer. Ini silahkan diambilkan buahnya berapa kilo gitu kan. Kemudian kita collect payment, kita ambil pembayarannya. Ini adalah list aktivitas dasar dari sebuah sistem untuk stand buah-buahan. Selanjutnya kita mulai melist juga aktivitas-aktivitas tambahan yang masih terkait dengan sistem kita. Misalnya kita lakukan aktivitas pesan bahan baku itu ya, maksudnya misalnya pesan buah-buahannya ya, kita pesan buah-buahannya dari petani mungkin, kemudian bayar petani, kemudian bayar gaji pegawai yang jaga stand misalnya. Setelah kita
tambahkan tadi detail aktivitasnya, kita mulai pisahkan aktivitas-aktivitas tersebut. Kita kelompokkan. Misalnya, ini kita kelompokkan sebagai aktivitas utama, yaitu aktivitas pelayanan kepada atau aktivitas order. Aktivitas order terdiri dari aktivitas ini, dan ini. Sementara ini aktivitas untuk kulakan misalnya. Kulakan itu aktivitasnya order dan bayar. Kemudian ini adalah aktivitas untuk manajemen sumber daya, manajemen karyawan. Nah, ini kita bisa kelompokkan. Setelah itu kita baru bisa mulai membuat yang namanya konteks level DFD. Jadi ini adalah diagram konteks dalam DFD. Nah, kita lihat di sini, ini karena dia diagram konteks, penomorannya adalah 00, karena dia yang paling utama. Kemudian ini adalah nama sistemnya, fruit stall system. Jadi toko buah, sistem untuk toko buah. Di sini ada beberapa entitas, misalnya customer. Ini ada customer yang terlibat, kemudian ada employee, kemudian ada vendor. Ini entitas-entitas di sini yang maksudnya tidak ada di dalam sistem itu, dalam artian ya tidak termasuk dalam proses-proses dalam sistem, tapi dia terlibat dalam penggunaan sistem itu sendiri. Kayak customer, vendor, employee. Di sini kan dia tidak ada di dalam komputer ya, tapi dia memang sebuah entitas yang ada di luar sistem kita. Kita lihat di sini ada 3 entitas yang terhubung dengan sistem fruit stall, ada customer, employee, dan juga vendor. Customer, dia bisa melakukan order, kemudian produknya kita kasihkan, kemudian mereka membayar. Nah, ini kan tadi 3 aktivitas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ya. Kemudian dari sisi employee dia bisa melakukan sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan data sales forecast. Jadi employee bisa tahu, oh ada sales forecast di sini. Jadi ingat teman-teman, ini yang dilihat adalah sudut pandang datanya. Customer, ada data order di sini masuk ke sistem. Di sini ada data produk yang dijual, ya kan di mesin kasir gitu ya. Kita simpan produk yang dijual, kemudian kita juga menyimpan pembayarannya, data pembayarannya. Sama seperti ini, employee juga bisa melihat karena ada aliran data keluar ya dari fruit stall system menuju employee. Sales forecast ini bisa masuk diketahui oleh si employee juga bisa melakukan penjadwalan, kemudian pembayaran employee bisa tahu, dan employee juga istilahnya dia bisa memasukkan data time work, berapa jam ya shiftnya, dia udah kerja dari jam berapa sampai jam berapa, masuk juga ke sistem. Dari vendor seperti itu juga mirip, ada data dari proses ke vendor, dari sistem ke vendor, dari vendor ke sistem memberikan data apa, dari sistem ke sini memberikan data apa. Nah, ini namanya adalah diagram konteks. Jadi masih sangat umum sekali. Ini level konteks, jadi level 0 diagram konteks, ditandai dengan nama sistem, nomornya 00, dan entitas. Ini prosesnya masih langsung antara sistem, satu proses saja dengan entitasnya. Yang berikutnya kita mulai perdetail diagram konteks dengan membuat diagram level 1. Diagram level 1 seperti ini. Jadi kita lihat di sini. Ini tadi yang sudah kita bikin ya, kita sudah kelompokkan. Nah, kita mulai bikin menjadi per kelompok prosesnya. Misal di sini customer order, serve product, dan collect payment kita jadikan menjadi satu proses, yaitu sale, dinamai dengan proses 1.0. Ini proses 1, kemudian procurement di sini terkait dengan vendor, kulakan 2.0, kemudian terkait dengan payroll kita kasih nama 3.0. Nah, seperti itu. Jadi mulai kita perdetail di level 1. Tapi kita lihat lagi prosesnya apa, data-datanya apa, kita bisa lihat di sini di payroll, kemudian kita hubungkan ya, ini payroll ada data keluar ke employee memberikan data masuk yaitu time work. Ini kita lihat lebih detail ya, lebih detail dalam artian apa? Prosesnya lebih banyak. Kita sudah memecah proses yang ada satu di sini tadi menjadi beberapa proses. Nah, ini sebetulnya 3 ini masuk ke proses ini, 2 ini masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Kalau sudah selesai dengan level 1, kita perdetail lagi menjadi level 2. Contohnya seperti ini. Dari sisi customer ini entitasnya, kemudian di sini ada proses 1.1. Jadi ini perdetail dari proses 1 ini, sales, dan 1.0. Kita perdetail menjadi sub numbernya ya. Jadi numberingnya lebih di bawahnya lagi, kita perdetail lagi di dalam sales ini sebetulnya prosesnya ada apa saja. Di dalam sales ada record order,
ada receive payment, ada produce sales forecast. Nah, yang ini tadi yang aslinya itu hanya seperti ini ya. Proses yang masuk saja ke proses ini, dari proses 1 ini kita perdetail jadi beberapa proses. Oh, ini menjadi proses 1.1, 1.2, 1.3. Ya, di customer order masuk diproses oleh record order, customer payment diproses oleh proses receive payment. Mungkin di sini ada dari payment, kalau mau kita perdetail nanti akan ada kredit atau debit atau pembayarannya dengan kupon misalnya dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada perdetail dari data sales forecast-nya. Seperti itu. Jadi intinya adalah bagian lebih detail daripada level 1. Sudah ada nama-namanya sepertinya. Ini maksudnya apa? Ini dari customer order masuk data ke sini, dari payment masuk ke sini. Seperti ini ya. Yang dari customer ini data customer order kan masuk ke sini, payment masuk ke sini, sales forecast keluar. Kita lihat di sini sama seperti itu. Customer order masuk, payment masuk, sales forecast-nya keluar. Nah, ini lebih versi detailnya. Nah, kalau sudah semua versi detailnya sampai level 2 ini sudah dikerjakan, teman-teman juga bisa lanjut sampai ke level 3. Konsepnya sama seperti tadi, tinggal misalnya receive payment ini mau kita perdetail nih, paymentnya ini dengan cara kredit, debit, atau kupon misalnya. Nah, kita perdetail saja, berarti ada proses 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Jadi ada detail proses di sini 3 misalnya. Ini dengan kredit, debit, dan dengan kupon. Nah, ini kita bisa perdetail. Data yang keluar apa dari receive payment, misalnya metode payment atau nomor kartu atau apa. Nah, berikutnya adalah proses dekomposisi. Jadi di dekomposisi ini justru kita mencoba melihat secara general. Kalau tadi kita lihat spesifik per levelnya gimana, datanya seperti apa. Nah, ini kita bikin diagram yang lebih general, mulai dari fruit stall system di sini, kemudian nanti dia dipecah di level 1 menjadi hanya prosesnya menjadi 3, sales, procurement, sama payroll. Kemudian di level 2 kita pecah, ternyata sales bisa jadi 2 proses, kemudian procurement bisa menjadi 3 proses, dan payroll menjadi 3 proses, dan seterusnya. Ini akan memberikan gambaran kepada kita hierarki proses dari sistem kita. Sekaligus juga kalau kita mau melihat aliran datanya, kita bisa cek satu-satu lebih detail ke data flow diagramnya. Oke, itu saja teman-teman untuk data flow diagram. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih.